Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih SHMHum melakukan kunjungan kerja pada Bawaslu Kota Tegal pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Seperti apa kegiatan tersebut berlangsung? Mari kita simak liputan berikut. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Dr. Sri Wahyu Ananingsih SHMHum, mengunjungi kantor Bawaslu Kota Tegal pada hari Jumat 14 Agustus 2020. Dengan didampingi oleh salah satu staf, selain bermaksud untuk melihat bagaimana kinerja rekan-rekan yang ada di Bawaslu Kota Tegal, kunjungan tersebut juga dilakukan dalam rangka untuk mengambil data yang diperlukan dalam kurun waktu Pilkada tahun 2015, 2017, dan tahun 2018 yang dikumpulkan dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah untuk diinput ke website PPID Bawaslu Jawa Tengah. Menurut Ibu Ana, sapaan akrab beliau, meskipun Bawaslu Kota Tegal tidak melakukan pengawasan pilkada serentak tahun 2020, diharapkan Bawaslu Kabupaten Kota tetap bisa melakukan pengawasan karena kemungkinan pelanggaran pemilihan dapat terjadi di sejumlah kabupaten kota non-pilkada. Mengenai teknis pelaporan dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah non-pilkada, nantinya akan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Kota yang sedang menyelenggarakan pilkada atau bisa diambil alih oleh Bawaslu Provinsi. Maka dari itu, Bawaslu Kabupaten Kota non-pilkada tetap mempunyai kewenangan pengawasan terhadap kabupaten kota yang sedang menyelenggarakan pengawasan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, sudah hadir bersama kami anggota dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih SHMHum selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Selamat datang di Bawaslu Kota Tegal. Apa kabarnya, Bu? Baik, terima kasih atas sambutannya. Maksud dan tujuan Bu Ana datang ke Bawaslu Kota Tegal itu apa ya, Bu ya? Ya, jadi terima kasih Mas Krisna. Jadi kedatangan kita ke Bawaslu Kota Tegal itu yang pertama untuk melihat kinerja teman-teman ya dari dekat, mengingat bahwa Kota Tegal tidak ada pilkada di 2020. Jadi setelah menjadi lembaga yang permanen ini, ya, kemudian dalam rentang waktu masih masa tugas meskipun tidak ada pilkada, memang harusnya Bawaslu Kabupaten Kota termasuk salah satunya Kota Tegal ini tetap melakukan kinerjanya sebagai Bawaslu, ya, melakukan tupoksinya sebagai Bawaslu. Nah, yang kedua, kedatangan saya juga sebenarnya untuk pengambilan data Mas Krisna terkait dengan pilkada ya, dari 2015 sampai 2019. Nah, 2019 ya. Nah, jadi ini penting sekali untuk kemudian kita kumpulkan di 35 kabupaten kota. Kemudian nanti akan kita masukkan di websitenya PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk bisa kemudian dibaca, dilihat ya oleh publik ya. Nah, ini masalahnya agar kemudian ada semacam kemudahan akses buat masyarakat untuk mengetahui ya yang tertarik dengan hal yang terkait dengan pilkada di Provinsi Jawa Tengah. Terkait hasil perbaikan dan penanganan pelanggaran pemilu pada tahun 2018 pilkada ya, Bu ya. Nah, itu untuk hasil supervisinya itu seperti apa, Bu? Apakah ada catatan khusus untuk Bawaslu Kota Tegal sendiri? Iya, jadi ini kan sebenarnya data ini kan kita perlukan untuk data ya di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu pilkada sejak 2015 sampai dengan yang kemarin 2018 itu kita kumpulkan ya. Setelah kita kumpulkan nantinya akan kemudian kita taruh di website kita ya, sehingga kemudian akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui ya informasi terkait dengan pilkada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat datanya di Kota Tegal ini, tadi sempat saya diskusi ya terkait beberapa hal. Kalau tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih memang bisa dikatakan tinggi ya, artinya tidak dalam status yang rendah tapi tinggi. Tetapi dalam hal kemudian di pelaporan masyarakat ya, melakukan pengawasan partisipatif sampai kemudian
masyarakat mau melaporkan ada dugaan pelanggaran, saya kira masih sedikit ya. Karena tadi saya lihat misalnya sebagai contoh di pemilu yang kemarin itu ada 9 kasus, tetapi hanya 2 berasal dari 2 atau 4 gitu ya dari laporan masyarakat. Artinya ini masih didominasi oleh temuan Bawaslu gitu. Nah ini nanti yang kemudian bisa menjadi evaluasi teman-teman Kota Tegal. Mumpung ini belum pilkada, artinya ada waktu untuk teman-teman itu membuat satu kegiatan-kegiatan yang bisa nantinya meningkatkan ya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Baik Bu, ada satu pertanyaan lagi Bu. Di luar data yang telah disupervisi Ibu, bisa diinformasikan kepada sahabat Bawaslu terkait peran daerah yang tidak melaksanakan pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 ini Bu, termasuk Kota Tegal sendiri Bu, bisa dijelaskan Bu? Iya. Ya, jadi gini, dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah itu ada 21 ya kabupaten kota yang pilkada. Itu artinya sisanya 14 kabupaten kota ini tidak menyelenggarakan pilkada di 2020. Tetapi tidak kemudian seperti yang sudah saya kemukakan tadi bahwa teman-teman Bawaslu kabupaten kota yang tidak pilkada itu kemudian tidak melakukan kinerja sebagai Bawaslu kan itu, karena ini lembaganya sudah menjadi permanen dan masih dengan rentang waktu masa tugas. Jadi untuk daerah-daerah yang tidak pilkada memang sudah kita petakan ada potensi kemungkinan nanti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ya orang-orang yang terkait pilkada 2020 di wilayah yang pilkada ini ke daerah yang non pilkada. Nah maka dari itu selain kinerja-kinerja seperti misalnya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, kemudian tetap koordinasi dengan stakeholder, menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Nah sebenarnya Bawaslu kabupaten kota yang tidak pilkada itu bisa juga melakukan pengawasan ya, terkait seperti yang tadi sudah saya kemukakan, misalnya ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di daerah pilkada ke Kota Tegal gitu ya. Jadi kalau menurut saya sebagai Bawaslu kabupaten kota yang sekarang menjadi lembaga permanen, meskipun tidak pilkada, ketika ada dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah masing-masing tetap bisa melakukan pengawasan. Hanya kemudian nanti pada penanganan pelanggarannya harus diteruskan, bisa melalui Bawaslu kabupaten kota yang terkait dengan kasus itu, bisa juga kemudian kasus itu diambil alih oleh Bawaslu provinsi. Nah ini teknis Mas Krisna. Tapi yang jelas kalau ditanya apakah ada kewenangan untuk melakukan pengawasan meskipun tidak pilkada 2020 ada. Nah potensi pelanggarannya di mana? Yaitu tadi kemungkinan celah-celah itu akan digunakan oleh orang-orang yang berasal dari daerah yang pilkada untuk kemudian melakukan dugaan pelanggaran itu di wilayah yang non pilkada. Baik, terima kasih Bu atas informasinya dari Bu Ana. Ya, demikian wawancara saya dan Ibu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Semoga bermanfaat untuk sahabat Bawaslu Kota Tegal dimanapun Anda berada dan yang sedang menontonnya. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.